bergabung dengan Tokyo Marine Life. Ya, tips atau pesan Bu, biar misalkan, oh aku masih ada ragu 1% dan biasa Biar hilang hilang gitu. Bu hari ini Bu. Silakan Bu Zuri. Tipsnya hanya satu. Jadi kalau kita udah bisa untuk memulai atau kita bisa untuk melangkah di Tokyo Marine saat ini, pagi ini kita jalan ke sini itu udah berkah dari Allah dan menentukan inilah tempat saya. Memulai itu emang nggak gampang. Jadi kita mulai, jangan ragu-ragu, jangan lihat kiri kanan pakai kacamata kuda. Udah di sini tempat saya. Nggak ada lagi kata-kata mungkin dirayu orang lagi, nggak ada lagi. Kita langsung isi apa yang kita lihat. Datangin leader kita. Kan di sini cuma sedikit ya. Leader itu yang paling penting, itu udah kayak orang tua kita sendiri atau kakak kita sendiri atau teman kita. Datengin dia. Apalagi yang saya harus kerjakan. Jangan malu bertanya. Di Tokyo Marine di lantai 11 itu, kalau Jakarta ya, itu kita udah kayak saudara. Jadi mau tanya siapa aja, leadernya siapa aja boleh. Jadi tentukan apa yang kita mau, apa kita mau jadi apa nih. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, jangan ragu-ragu lagi. Tokyo Marine kalau ngelihat kita di sini bukannya gampang, tapi kalau kita konsisten, apa yang kita mau, goal kita apa, itu bisa tercapai. Amin. Betul, setuju Bu. Karena Bapak dan Ibu kalau di ATMD khususnya trainer gitu ya, departemen trainer, nggak ada istilahnya Bapak, kita nyebutnya ayah. Itu ayah kami, Bapak dan Ibu. Ayam bakar kita. Bapak Ibu bingung, nggak kenal produk, hubungin ayah. Bapak Ibu nggak tahu cara role play, hubungin Bunda Nila. Di sini tuh Bapak Ibu, kalau saya Mas, kalau Pak Reja nenek. Kirain kamu kecil ya, baik. Tadi sudah dari Bu Zulheda. Ya mungkin ini sosok-sosok para ayah ya, Pak Rinaldi yang mungkin tersentuh juga dengan kisah Pak Rinaldi. Mau punya bisnis yang fleksibel, kita dengar dulu tipsnya dari Pak Rinaldi. Kali aja juga mereka punya hutang kayak Pak Rinaldi. Waduh, bisa jadi ya. 600 juta. Dia dapat SMS dari pinjam duit, rupiah cepat gitu ya Kak ya. Cepat gabung. Jadi ada ini juga sini. ya. Gimana Pak Silakan Rinaldi? diyakinkan Pak Rinaldi. Pak Rinaldi langsung gelas balik. Aduh, 600 juta. Sebenarnya kalau flashback pun kaki bergetar juga. Kaki bergetar. Gak kebayang sih ya Pak ya. Tapi ya itulah kehidupan. Jadi teman-teman, kita harus menanamkan diri bahwa kita pantas untuk sukses. Bukan semua orang. Jadi ada satu mental dulu yang kita pasang bahwa sebelum kita menjalani bisnis ini, Anda harus tahu namanya mental pemenang. Dalam arti saya pasti sukses di sini. Jadi segala sesuatu hal yang saya jalan itu adalah proses. Penolakan, belajar, itu semua proses. Karena saya tahu akhirnya saya akan sukses. Saya dulu benar-benar Bapak Ibu, saya bukan seorang motivator ya. Saya cuma pedagang saya. Tapi sekarang saya menanamkan seperti itu, pola pikir seperti itu. Saya pasti sukses. Kalau nggak sukses, anak nggak makan. Jadi saya harus sukses. Intinya seperti itu. Nah, kalau proses itu adalah yang Anda harus jalani supaya Anda bertambah pintar. Jadi jangan ragu untuk terus belajar. Karena semakin Anda belajar, Anda semakin mengetahui tentang konsep bisnis ini. Semakin Anda bisa paham konsep bisnis, Anda bisa menawarkan ke nasabah lebih banyak namanya penggalian kebutuhan dan solusi pastinya. Jadi mungkin tips bagi saya adalah Anda harus reward diri bahwa Anda pantas untuk sukses. Untuk Anda mungkin para tulang punggung keluarga, maybe single parent, ya mungkin anak-anak juga yang ingin membahagiakan orang tuanya. Nah, Anda sangat layak untuk sukses. Kita layak untuk sukses. Dan Bapak dan Ibu, Pak Rinaldi ini datang ke Jakarta ditemani oleh sosok yang luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan. Beliau menyelesaikan 600 juta hutangnya. Dan spesialnya Ibu ini juga terjun juga sebagai tenaga pemasaran di asuransi Tokyo Marine. Kita sambut dulu ya, kita kenalan dulu. Halo Ini Ibu Pak Yanti. Bulianti, karena cabang lain di area Indonesia. Boleh mendampingi Pak Rinaldi. Ini adalah sosok yang sangat penting pastinya untuk Bu Rinaldi ya. Ya silakan Bu Yanti. Ini juga Ibu Rianti. Boleh dong dikenalin Pak? Halo semuanya teman-teman. Nama saya Rianti. Saya di sini sebagai agency manager builder di Batam. Levelnya juga keren Bapak. Bisnisnya Pak Rinaldi dan rekan-rekan Pak Rinaldi juga di Batam pastinya sampai bisa
menginjak tahun ke-6-nya di sini, Pak Rinaldi? Karena ini adalah perusahaan pertama saya nggak bisa membandingkan dengan perusahaan lain. Oke. Tapi ini adalah pengalaman saya bahwa di sini itu sangat profesional, pastinya profesional, dan Anda harus tahan ditempa oleh proses. Tokyo Marine itu trainingnya banyak banget, teman-teman. Tapi bagi kita di sini kita bukan karyawan, kita sebagai pebisnis, kita sebagai pebisnis. Justru itu bagus bagi saya, itu asupan nutrisi. Karena setiap saya belajar sesuatu hal baru, saya bisa nawarin nasabah lagi. Setiap saya dapat satu senjata baru, saya akan bisa tawarin varian kepada nasabah lagi. Sehingga itu memperbesar bisnis saya. Jadi saya nggak terpacu pada satu bisnis atau satu produk. Semakin saya belajar, maka semakin banyak pengetahuan saya, sehingga saya bisa mengedukasi nasabah. Nah, kalau dari proses dari Tokyo Marine supportnya, Anda jangan ragu untuk namanya training, karena di sini trainingnya banyak banget dan komplit banget, luar biasa pastinya. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Rinaldi. Ini berarti sosok Pak Rinaldi ini sosok pembelajaran pastinya ya, karena ini juga bisnis asuransi pertama, perusahaan pertama. Jadi kita juga tahu perkembangannya Pak Rinaldi di sini luar biasa. Ya, artinya kebayang dong, kalau yang di sebelah saya ibu rumah tangga, tiba-tiba gabung, tiba-tiba pintar gitu. Berarti kan trainingnya, dibimbingnya terus-terusan. Bener nggak Bu Juleda? Coba Bu, kalau ibu kan udah pernah di perusahaan mungkin si Sebelumnya kuning, ya, si merah, betul, biru, di benar. langit yang biru. Di langit yang biru. Waktu kemarin kayak gimana sih motif ibu? Inilah plusnya Tokyo Marine. Saya merasa pertama kali ikut training di Tokyo Marine, saya kenal banget sama Bu Sandra Primanti. Itu lagi covidnya. Oke. Itu yang ngajak di Tokyo Marine itu bukan trainer. Itu saya jelaskan sama Bunda Nia tadi juga bilang. Jadi yang ngajar itu orang yang udah diterpa sama, nggak ada lu bilang, oh susah cari nasabah, oh gua ditolak sama nasabah. Nah yang ngajar ini juga ditolak sama nasabah gitu loh. Jadi kita tuh ngajar bukan sekedar ngajar teori saja, jadi prakteknya kita belajar. Nah ini yang saya dapatkan di Tokyo Marine. Jadi dari level apapun itu sangat membantu. Kayak kita perlu sesuatu, kita cepat dibantu sama yang Kang Seno, sama Senia, sama si Bunda Nia. Jadi di Tokyo Marine ini saya rasa banyak apapun yang kita butuhkan itu mereka pasti bantu kita. Kita mau ngadain apa aja. Jadi kalau kita bawa orang di sini jangan ragu-ragu, pasti kita cemplungkan di sini. Pertama kali mungkin dia menolak. Tapi lama-lama merasa, oh iya ya, saya sebagai leader, saya juga ngajar, saya IFAS, saya CFT juga di sini. Nah, saya meluangkan waktu, saya mau ngajar itu bukan mengajar orang baru, saya mengajar itu merasa saya ngecas diri saya sendiri. Saya belum ada nih, jadi makanya saya senang di sini. Bisa ngajar, bisa berbaur sama orang-orang yang kita senengin. Jadi kalau kita ngajak orang, kita nggak malu-maluin. Oh yang ngajar itu ternyata bukan trainer. Kalau trainer kita bayar puluhan juta pun kalau hasilnya nggak banyak, saya ngerasain. Makanya saya bilang tadi, tempat yang lain tuh kita kadang-kadang, oh udah dilempar pakai trainer. Padahal kan trainer tuh nggak tahu dia kayak apa di lapangan gitu loh. Pernah suatu saat saya pernah di tempat di sini juga saya nggak nyebutin. Jadi leader yang tadinya nggak pernah ikut sama kita di lapangan, ngerasa, oh gampang, Ida dapat sampai ke COT. Tokyo Marine itu dulu saya pertama suka perusahaan Jepang. Karena menurut saya Inggrisnya bagus. Kredibel ya Pak. Kredibel, bisa dipercaya. Nah, karena gini, dulu persepsi saya tentang asuransi itu, aduh mau jaga orang sakit, mau jaga orang mati. Standby terus ya Pak. Gua mati kapan aja nggak tahu. Makanya mesti jaga orang. Nah itu pertanyaannya yang pertama. Nah kedua, saya sering terdengar isu-isu bahwa lu jadi agen asuransi itu kadang bisa seperti pengemis premi, minta tolong. Karena saya ada pengalaman juga, teman saya setiap jadi agen asuransi, udah saya ditembak. Lo udahlah buka satu polis lah, 1 juta, nggak ada duit bro, 500 pun jadi, ya sudah bayar. Habis itu setelah bayar 1 tahun, ya sudah, saya rasa saya bantunya udah cukup, ya sudah saya tutup. Nah, mengesalkannya, kadang perputaran kita nggak bagus, kita dikejar terus. Woi bayar premi gitu loh. Jadi ini pekerjaan seperti pengemis doang ya. Kalau ngemis di lampu merah saya kasih sekali sudah, ya terima kasih doain seumur hidup. Ini malah tiap bulan ngemis terus. Bro bayarlah, tolong bayar. Jadi merasa
annoying banget gitu loh. Nah jadinya yang pertama kembali tadi perusahaan Jepang. Nah habis itu saya ada sendiri. Dulu saya ada klaim mobil di Tokyo Marine ya, Tokyo Marine. Nah itu kinerjanya sangat bagus. Jadi itu mempengaruhi penilaian saya juga. Pengalaman sendiri. Ya, jadi klaimnya itu super cepat. Ya, jadi terus di follow up dari kantornya. Jadi mereka mempunyai satu namanya sistem SLA kalau nggak salah. Yes. Jadi setiap klaim yang masuk itu orang Tokyo Marine yang ngejar bengkel. Ini cepat selesai. Jadi kita sebagai nasabah, ini keren juga ini perusahaannya. Bisa seperti itu. Biasanya jarang asuransi yang mengejar bengkel untuk supaya cepat mobil nasabah cepat selesai. Tapi ini satu-satunya. Jadi menurut saya luar biasa banget. Nah, sewaktu itu terus saya lihat orang karakter manajer saya yang luar biasa ya, pastinya Bu Juni ya. Nah, walaupun waktu itu di Batam itu baru mau buka, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi kita itu kalau prospek itu atau belajar itu di kafe ke kafe. Kafe A, besok ke kafe B. Nanti udah malu nih, dulu terlalu lama pindah lagi. Jadi seperti itu. Jadi perjuangannya seperti itu. Tapi itu bukan berarti menghalangi kita untuk maju. Karena itu kita harus mempunyai satu mental pemenang menurut saya. Dalam arti saya mempunyai pikiran saya pasti sukses. Kalaupun perjalanannya waktu saya prospek saya ditolak orang, itu adalah proses. Saya dijauhin, nggak dibalas WA, itu proses, it's okay. Karena saya tahu suatu hari, mungkin nggak sekarang, tapi suatu hari saya pasti akan the best di company ini. Keren. Biar waktu yang menjawab Rinaldi di atas. Benar. Jadi latar belakangnya bisa dibilang Pak Rinaldi Yes. itu cinta pada pandangan pertama. Pandangan pertama. Bukan. Lebih tepatnya cinta pada pelayanan pertama. Pelayanan Betul nggak? pertama. Pengalaman juga dan leadernya juga yang hebat Betul. pasti. Karena kan kalau sudah merasakan sendiri, oh kerennya pelayanan Tokyo Marine, akhirnya Yes. makin memperkuat gitu Untuk ya. berlabuh di sini. Kalau ibu, tentunya. latar belakangnya semua yang aku inginkan ada di Tokyo Marine. Tokyo Marine, Keren bisa banget. trip juga. Nah, keren banget karena kita udah ngobrolin Tokyo Marine Live juga tadinya ya. Di awal sudah ada. Kita tahu kalau biasanya di bisnis sayur-sayur ini kita itu nggak ada libur. Setahun 365 hari, kita cuma libur sehari, itu pun di malam lebaran. Karena kita udah terikat kontrak dengan tenang-tenang, jadi kita nggak bisa namanya libur. Itu pun tiap hari, saya pulang kerja itu biasanya jam 11-12 malam. Karena untuk distribusi sayur ke pusat pasar. Nah, nanti jam 3-4 pagi saya udah harus ke pasar lagi. Untuk ngecek Non-stop harga, ya, Pak, ya. Jadi untuk ngecek harga, untuk cek distribusi barang. Jadi ya almost seharian itu waktu saya itu dengan karyawan ataupun dengan pekerjaan saya. Sehingga di waktu itu saya baru punya bayi, anak pertama baru lahir. Nah, setiap saya lihat anak saya itu kayaknya sepertinya ada yang berubah. Oh, dia udah tumbuh. Oh, iya. Dia bisa jalan. Dari hari ke hari ya, Ya, Pak ya. dan biasanya saya terima perkembangannya itu dari WhatsApp, foto atau video dari istri saya. Jadi di lain ada satu perasaan sedih juga, bahwasanya sebenarnya tujuan saya kerja itu untuk siapa? Jadi tujuan saya itu kerjanya untuk siapa ya? Nah, ada suatu waktu saya habis kerja ngopi-ngopi di jam 12 siang, saya pergi makan ke namanya restoran daging. Saya makan sendiri. Dan di sebelah saya itu ada sepasang suami istri dan bawa bayi yang seperti seumuran anak saya. Oh. Jadi belum duduk di sebelah. Mereka bisa ketawa, Makan ya senang bareng ya, ya, Pak, ya ya? senang makan bareng ya, Makan bareng. senang dengan anaknya bisa main-main. Jadi di situ saya ada tumbuh satu perasaan seperti sedih bercampur iri. Nah, saya sebenarnya tujuan saya kerja itu kerja keras itu untuk siapa? Sedangkan waktu untuk anak istri aja nggak ada. Justru waktu saya lebih banyak dengan karyawan karena kita dua itu satu hari bisa 10 jam lebih atau di atas 12 jam dengan karyawan saya terus. Jadi waktu saya untuk keluarga itu benar-benar nggak ada. Sedangkan saya sering dengar dari teman-teman, anak-anak itu punya masa, dia bisa manja paling sampai umur sekian, habis itu dia punya kehidupan sendiri. Maksudnya udah punya teman, dia nggak bakal mau lagi. Seandainya kita ajak keluar, dia sudah nggak Dengan mau. orang tua, ya betul. Ya, jadi ada suatu perasaan yang sangat sedih juga. Jadi saya langsung sehabis pulang dari sana malamnya, ya karena emosional juga ya, saya langsung cari istri saya untuk diskusi. Gimana kalau kita cari peluang bisnis lain aja.
Karena saya ngerti di pekerjaan ini saya nggak ada waktu untuk mereka. Terus setiap saya pulang itu saya jarang ketemu mereka. Karena jam 12 malam pulang mereka udah tidur. Pagi saya berangkat kerja mereka pun masih tidur, gitu loh. Jadi nggak ada waktu sama sekali. Sehingga terakhir ya kita memutuskan kita coba lihat peluang lain mau nggak. Nah di saat itu ada namanya leader saya Bu Juni itu 3 bulan sebelumnya itu udah mengajak untuk peluang di asuransi. Cuma saya selalu tolak. Sedangkan untuk di sayur aja udah begitu mumet ya, nggak ada waktu ya. Masa harus kerja asuransi lagi, waktunya dari mana gitu loh. Ya pastinya kan nggak ada waktu. Jadi cuma kita memutuskan yuk coba kita dengar. Nah setelah saya ketemu Bu Juni di Agustus pertengahan ini, nah saya langsung kasih tahu Bu Juni, oke, setelah saya dengar bagaimana cara kerja asuransi, karena sebenarnya sebelumnya saya belum pernah sama sekali di asuransi. Saya masih baru banget untuk di asuransi jiwa. Karena yang kita tahu tuh gimana cara tanam sayur, jagung, timun dan sebagainya. Ketemunya sayur-sayur aja ya? Iya, sayur-sayuran. Ya? Jadi kalau kita tidak soal asuransi, ini gimana ceritanya? Tapi saya punya kemauan kuat, harus berani melangkah dari zona nyaman saya. Karena saya punya kepentingan yang lebih besar, yaitu waktu untuk keluarga saya dan anak saya pastinya. Jadi ya setelah saya ketemu, saya mau ngomong ke leader saya Bu Juni nggak usah follow up saya, kasih waktu saya setengah bulan untuk beresin usaha saya. Habis itu saya pasti akan datang ke kantor Tokyo Marine. Yang waktu itu pun kantornya masih belum selesai, jadi kita di lantai atas yang cuma 1 bilik aja. Dan banyakkan itu kita belajar itu di kafe-kafe doang karena nggak ada kantor. Kita di kantor belajar. Nah, setelah itu, setelah kita tutup, kita tahu ada namanya hutang-hutang yang mungkin nggak bisa dibayar lagi. Karena gini, begitu kita close usaha, ya yang utang kita itu pedagang-pedagang itu juga pura-pura gila sih sebetulnya. Pura-pura gila. Ya jadi kita nggak bisa ngutip lagi. Sehingga kerugian kita itu almost ratusan juta, sekitar 200-an. Terus nah parahnya lagi ditambah namanya ada piutang usaha. Kita supaya saya mesti bayar lagi. Jadi udah jatuh ketimpa tangga. Tapi dalam arti positif saya punya keyakinan bahwa saya pasti bisa berhasil di bisnis ini. Sehingga ya total kerugian itu lebih kurang 600 jutaan. Saya masih ingat. Nah itu membuat saya sama istri itu cukup stres banget, Bapak Ibu. Jadi setiap kita melangkah kelihatan mau ini mau nagih jadi stres. Nah ada satu keputusan besar juga. Saya sama istri ngomong, kalau kita mau berlari kencang, kita nggak akan bisa berlari kalau kepala selalu melihat ke belakang. Kalau mau lari kencang, kita bakar nota, bakar semua kita notanya kita bakar di laptop juga kita hilangkan semua data-datanya supaya fokus kita itu ke depan, nggak usah ke belakang lagi. Nah, puji Tuhan juga karena kita ada namanya kerugian 200 juta itu memotivasi kita karena selain kita mau beresin piutang usaha, terus kan kita namanya butuh biaya hidup. Anak saya masih kecil, butuh susu, butuh pampers. Jadi kita seperti dikejar harimau juga tiap hari. Ya. Kebutuhan juga ya, Pak ya? Ya. Nah, tanpa terasa luar biasanya dalam 6 bulan kerugian 600 juta itu terbayarkan. Wow. Dalam waktu 6 bulan. Pak. Dalam 6 bulan. Luar biasa. Nah, selanjutnya terus sampai sekarang ya berjalan. Sampai sekarang. Tanpa terasa ya tiba-tiba ada dapat penghargaan, dapat reward jalan-jalan. Itu luar biasa banget. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Rinaldi. Itu background beliau Bapak Ibu. Yang di sini mungkin jadi kepikiran juga ya. Kalau mau mulai memang harus dari sekarang. Pak. Dari dua narasumber ini ada satu kesamaan. Apa coba Bapak Ibu? Latar belakangnya keluarga, anak, betul tidak? Betul. Dan luar biasa lagi adalah Pak Rinaldi di PUS juga ada hutang. Sehingga dia harus mencari percepatan income. Tadi kan pembicara awal bilang bahwa di bisnis ini Bapak Ibu bisa mempercepat income. Ini buktinya. Betul ya? Yes. Betul kan Bu? Jadi masih bilang hoax? No. Ini buktinya. 600 juta dengan bisnis ini lunas ya Pak ya? Dalam 6 bulan. 6 bulan. Boleh dong tepuk tangan kembali. Tepuk tangan ya. Bukti pertama sudah kita lihat Bapak Ibu. Next nih pertanyaan aku. Kan banyak pasti yang nawarin. Apalagi Ibu kan sebelumnya di perusahaan. Tripnya. Kalau di sini murah. Jadi kalau tidak achieve kita tepuk jidat kita bilang kebangetan. Ya nggak sih? Bisa berangkat nggak? Bisa. Kenapa? Tokyo Marine bahkan memikirkan bahwa kemudahan itu menuju jalan menjadi kebahagiaan. Makanya dimudahkan
tripnya murah. Kenapa? Karena semua berhak untuk bahagia. Ingat, traveling itu adalah bagian dari memenuhkan jiwa. Oke? Kemudian yang ketiga, special offering. Maksudnya apa guys? Nah ini Bapak Ibu, yang dimaksud special offering, orang yang bergabung bersama kita, Anda dari berbagai macam industri, betul? Orang yang bergabung bersama kita dari berbagai macam industri. Ada juga yang non industri, kemudian ada juga yang punya pengalaman, ada juga yang belum punya pengalaman. Untuk mereka kita hargain. Oke, kenapa? Karena mungkin sebelumnya Anda berlian, maka di sini pun Anda juga menjadi berlian. Tepuk tangan dong. Yang keempat kita ada CFT. Ini keren banget. Di sini yang CFT mana, angkat tangan? Angkat tangan, alhamdulillah ya sudah pakai obat ya wangi ya, parfum ya. Angkat tangan yang CFT. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? CFT itu adalah para leader yang mengajarkan fast start training Anda ketika Anda bergabung nanti. Kenapa begitu penting? Kenapa lebih penting mereka daripada trainer? Karena kalau trainer secara teoritis, sedangkan mereka pelaku bisnis, mereka sudah menjadi pelaku bisnis. Jadi Anda bisa langsung tanya bagaimana mereka di lapangan. CFT kita itu keren banget dan kita juga punya kurang lebih ada berapa CFT? 15 ya? 20 lebih malah. Wow, oke. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita juga punya digital support yang memadai. Jangan khawatir. Gimana caranya? Nggak usah khawatir. Kita punya digital support yang mensupport Anda untuk berjualan. Tepuk tangan lagi untuk Tokyo Marine. Dan Bapak Ibu, ini adalah kelebihan dari Tokyo Marine. Jadi Anda harus tahu kita punya ini semua yang cuma ada dan gampang, achievable banget benar-benar tawarannya. Kita lihat lagi berikutnya apa? Berikutnya adalah kita bicara tentang yang namanya Tokyo Marine. Bapak Ibu, Nyonya Menir tahu dong lamanya berdiri kapan? Kalah sama kita. Kita 146 tahun loh. Kita 1879. Sedangkan Nyonya Menir itu cuma 1892. Jadi kita lebih unggul Bapak Ibu. Artinya apa? Kita lebih sustainable. Tepuk tangan dong untuk Tokyo Marine dong. Kita ini udah lama dan one of the biggest company di Jepang juga. Bayangkan kalau Jepang kan kita tahu kualitasnya kayak apa ya kan? Servisnya kayak apa ya kan? Saya aja bingung waktu itu ngobrol sama teman saya di Jepang nih, gue bingung nih apa kejelekan kekurangan yang nggak ada. Bahkan semua itu awal-awal semua teknologi juga dari Jepang. Jadi Tokyo Marine adalah salah satu juga yang terbesar di Jepang. Tepuk tangan lagi dong untuk Tokyo Marine. Nah Bapak Ibu, kita bicara tentang kekuatan modal. Oke, nanti Bapak Ibu bisa cari tahu sendiri Tokyo Marine seperti apa. Semuanya ada di Google. Jangan khawatir, Anda bisa cari tahu dengan jarimu. Nah kalau ini, aset kita adalah 1,8 triliun rupiah. Belum lagi, kita juga ambisi kita 391%. Tapi ini adalah year to year. Ini adalah ambisi kita dan aset kita di 2024 per Desember. Dan berarti tahun ini pasti akan berbeda. Nanti kita akan lihat ya. Jadi year to year. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Nah kalau tadi saya bilang Tokyo Marine bagus, Tokyo Marine keren, itu kan kata saya ya. Karena saya kerja di sini, ada bilang gitu dia, lu digaji gitu. Tapi kita lihat, bukan cuma saya yang berbicara. Karena bahkan dari beberapa penghargaan dari dari majalah-majalah investor segala macam juga mengatakan bahwa kita adalah the best insurance juga di sini. Wow, jadi penghargaannya juga banyak. Jangan khawatir Bapak Ibu. Siap kaya raya kaya rupa? Yes. Bersama apa? Tokyo Marine. Kan? Jadi sekarang Bapak Ibu semua, hari ini Tokyo Marine Life Indonesia mengajak Bapak Ibu mengambil satu keputusan opportunity ke depan. Kenapa harus Tokyo Marine? Nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tokyo Marine, sejarahnya, kekuatannya, dan lain sebagainya. Yang cukup besar. Peluangnya cukup besar. Kalau tadi di awal saya katakan sumber mata airnya hanya satu, kalau ini sumber mata airnya 8 sumber mata air buat Bapak Ibu semua. Potensinya 8. Selama 8 ini, yang pertama Bapak Ibu jelas akan mendapatkan satu kompensasi kalau Bapak Ibu berhasil memberikan edukasi penjualan kepada orang-orang yang belum paham tentang asuransi. Hanya edukasi aja, edukasi ke setiap orang. Maka akan mendapatkan sejumlah kompensasi yang Bapak Ibu akan terima.
Terus enaknya lagi, Bapak Ibu akan terima THR setiap 3 bulan. Wah, udah sering jualan 3 bulan THR, 3 bulan THR, 3 bulan THR, gitu ya. Jadi kalau 3 bulan THR ke ATM nggak perlu lagi tuh Pak ngelihat saldo. Kenapa? Kecil modalnya berapa sih? Berapa? 1 juta. Berapa lagi? Berapa? Hah? 10 juta. Belakang. Berapa? Berapa? 20 juta. Sini. Saya masih masuk fokus kan? Sebelah kanan? 5 juta. Oke. Tergantung dari usahanya. Pak, yang 1 juta usaha apa, Pak? Ya, teh manis. Pernah lihat tuh ya, teh manis yang penting nih. Apa? Teh manis apa? Kolong atau teh manis tali samping. Wah. Bener, ada tuh teh manis tali samping dan itu franchise. Berjamur di mana-mana, hilang. Benar nggak? Modal 1 juta. Ada yang modal 5 juta, betul nggak? Ada yang modal 7,5 juta. Indomie yang itu tuh yang gerobak-gerobak, betul ada di mana berjamur. Hilang. Kenapa? Tidak disiapkan secara infrastruktur dan tidak disiapkan secara mental untuk melakukan bisnis. Apa yang menyebabkan krisis global itu sehingga berdampak kepada perusahaan? Kurangnya kepercayaan, omsetnya turun. Kalau perusahaannya tutup, omsetnya turun, apa yang terjadi dengan yang di dalam? PHK. Artinya, yang tadinya kita berinvestasi sekolah dari mulai kecil sampai dengan dewasa nanti, berharap kepada satu perusahaan yang memberikan income hanya satu sumber mata air. Pada saat sumber mata airnya tutup, kita nggak ada income, betul nggak? Nah pertanyaannya, pada saat kita selesai terkena dampak PHK, apa yang terjadi dengan orang yang selesai bekerja terkena PHK? Apa yang terjadi? Nganggur. Terus apa lagi? Madesu. Pede banget, Madesu. Kelihatan sih. Apa lagi? Tidak ada penghasilan. Pada saat dia tidak ada penghasilan, apa yang dipikirkan? Usahanya dia apa? Cari uang. Caranya dengan judol. Setuju dengan yang judol. Ya, kemarin sempat ketangkep soalnya. Setuju. Akhirnya orang mencari cara cepat bagaimana cara mendapatkan income. Tidak terstruktur. Udahlah, modal kecil, resiko tinggi. Modal kecil, resiko tinggi. Atau yang kedua, udahlah saya punya modal dari PHK, saya bangun usaha. Benar ya? Cuma masalahnya apakah kita siap yang terbiasa dengan bekerja